Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Denpasar, Bali. Restoran Dream Island, Pantai Mertasari, Sanur Kau, Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran tersebut terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 17 November 2020 pukul 21.18 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Pak Hin, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kami membawakan berita langsung dari lokasi tempat terjadinya kebakaran. Lokasi kami berada di restoran Dream Island, tempatnya di kawasan Pantai Mertasari, Sanur. Tapi sebelum kami menjelaskan lebih detail tentang peristiwa kebakaran yang telah terjadi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Oki Editya Setiawan, nomor absen 13. Nama saya Sang Putu Krisma Bayu Paundra, nomor absen 21. Nama saya IKD Adik Smawadana, nomor absen 26. Nama saya IKD Ogi Permana, absen 27. Saya sendiri, IGD Sastra Wijaya, nomor absen 5. Dream Island baru saja beroperasi sekitar setahun yang lalu. Meski demikian, kawasan yang terletak di Pantai Mertasari ini cukup memikat hati. Pantai Mertasari sendiri berada di kawasan Sanur, Denpasar, Bali. Akses masuknya pun tak jauh dari Jalan Danau Poso, Denpasar. Panorama yang dapat dinikmati dari kawasan ini adalah panorama pantainya, pasirnya yang berwarna putih coklat muda, permukaan air lautnya tenang dengan dasar yang landai. Tempat ini menjadi ikon di kawasan Sanur, Denpasar, Bali. Namun, di balik tempat yang sangat indah ini, sangat disayangkan terjadi sebuah peristiwa yang tidak diinginkan. Pariwisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, kini telah ludes dilahap si jago merah. Selasa, 17 November 2020 adalah waktu terjadinya peristiwa ini. Adapun di balik terjadinya peristiwa kebakaran ini adalah bahan bangunan yang mudah terbakar seperti berbahan dari kayu dan beratap daun ilalang. Selain itu, korsleting listrik merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan kebakaran ini terjadi. Salah satu penyebab terjadinya korsleting listrik adalah instalasi listrik yang semrawut, kabel listrik yang simpang siur, dan kabel tersebut mempunyai umur pemakaian sehingga zat praktis pada kabel tersebut rusak. Menurut kelompok kami, kebakaran jenis ini merupakan kebakaran jenis C, di mana kebakaran jenis C merupakan kebakaran yang terjadi karena penggunaan alat elektronik, misalnya seperti korsleting listrik, televisi, dan kulkas. Untuk mengatasi kebakaran jenis ini, kita bisa menggunakan apar jenis CO2, di mana CO2 bersifat tidak seperti foam yang bersifat konduktor. Media CO2 ini tidak mengantarkan listrik, sehingga sangat tepat digunakan untuk mengatasi kebakaran jenis ini. Selain CO2, kita bisa menggunakan dry powder. Dry powder sangat tepat digunakan untuk mengatasi kebakaran jenis ini. Kita tidak harus mengerti apa itu listrik dan komponen-komponen lainnya. Yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mencegah pada saat terjadinya korsleting listrik. Sebagai langkah awal, inilah yang harus dilakukan pada saat terjadinya korsleting listrik. Yang pertama, segera cabut kabel listrik yang masih terhubung di stop kontak. Yang kedua, tekan tombol off pada lampu dan aliran listrik lainnya karena sifatnya yang mengalir dan cepat menyebar. Ketiga, jika keadaan telah tenang, Anda bisa mencoba untuk menyambungkan kembali peralatan elektronik Anda satu persatu. Yang keempat, jika semua alat elektronik sudah terpasang, tidak ada tanda-tanda korsleting, maka selanjutnya adalah nyalakan lampu satu persatu dan ikuti aturan sebelumnya. Dan ini solusi dari kami saat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik terjadi. Yang pertama, menutup wajah. Saat terjadi kebakaran,
sebaiknya kita segera menutup wajah dengan baju atau handuk basah. Baju atau handuk basah ini bisa membantu kita agar asap pekat kebakaran tidak terhirup hidung kita dan masuk ke paru-paru. Karena asap pekat itu dapat mengganggu pernapasan. Nomor 2, berjalan merunduk atau merangkak. Berjalan merunduk atau merangkak di lantai dapat membantu kita untuk terhindar dari asap dan uap panas yang cepat naik menyelimuti seluruh permukaan atau ruangan. Berjalan merunduk atau merangkaklah dengan hati-hati dan hindari wilayah yang terkena api. Ketiga, berguling jika pakaian terbakar. Jika pakaian yang kita kenakan terbakar, sebaiknya kita segera melepaskan pakaian tersebut. Namun, apabila situasinya tidak memungkinkan, kita dapat melakukan cara ini, yaitu dengan cara berguling pada permukaan lantai. Yang keempat adalah fokus untuk menyelamatkan diri. Jika terjadi kebakaran, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyelamatkan diri. Sebaiknya jika terjadi kebakaran, hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari celah untuk keluar dari ruangan dan menyelamatkan diri masing-masing. Dan yang kelima adalah menghubungi pemadam kebakaran. Saat sudah berhasil menyelamatkan diri, agar sesegera mungkin untuk menghubungi pemadam kebakaran. Dan jangan lupa beritahu hal penting ini kepada orang sekitar kita, agar saat terjadinya kebakaran, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan aman. Disengaja atau tidak disengaja, suatu peristiwa tidak dapat diduga. Salah satunya adalah kebakaran. Seperti peribahasa mengatakan, kecil jadi teman, besar jadi lawan. Baik Pak Hin, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai video tentang kebakaran pada sektor pariwisata. Kami mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhir kata kami ucapkan, jangan panik dan tetap tenang.